Bapak dan Ibu dosen. Hari ini kita akan lanjut mempelajari salah satu aplikasi yang akan digunakan di dalam pembelajaran di UPJ. Kalau sebelumnya saya sudah mengajarkan terkait aplikasi Kolabor, apa saja yang bisa dilakukan di dalam learning management system yang kita punya. Kali ini saya akan memperkenalkan Bapak dan Ibu eh, terhadap salah satu aplikasi yaitu My UPJ. Nah, My UPJ ini kita gunakan untuk memberikan untuk memindahkan presensi ke dalam sistem yang UPJ punya dan juga untuk memindahkan nilai atau input nilai. Jadi di Kolabor itu memang kita tetap memasukkan presensi dan juga ada penilaian di sana. Tapi semua data yang ada di Kolabor itu belum terintegrasi langsung dengan aplikasi milik akademik UPJ yaitu My UPJ ini. Jadi Bapak dan Ibu nantinya harus memindahkan. Nah, cara memindahkannya gimana? Sebenarnya mudah, tapi di video kali ini saya hanya akan mengajarkan dulu kepada Bapak dan Ibu hal yang harus dilakukan di minggu ini sebelum perkuliahan berjalan. Nanti kalau ada update lagi, saya akan buatkan video pembelajaran lagi tentang cara penggunaan mahasiswa ini. Nah, sekarang saya akan share screen saya untuk kita mulai sama-sama lihat, sama-sama belajar apa sih yang harus dilakukan ketika di selama minggu ini berlangsung sebelum perkuliahan berjalan. Oke. Oke. Yang pasti pertama kali yang harus dilakukan, nah semoga sudah lihat layarnya, Bapak dan Ibu harus mengisi tabel RPS ini. Sebenarnya Bapak dan Ibu kan sudah punya RPS dari materi kuliah Bapak Ibu masing-masing, tapi harus dipindahkan ke dalam template Excel ini untuk memudahkan, karena nanti template Excel ini yang akan kita upload ke dalam My UPJ. Jadi daripada kita input nanti satu-satu, mendingan dari Word atau dari PDF RPS yang kita punya, kita pindahkan ke dalam bentuk Excel, nanti tinggal diupload sekalian. Nah, kalau sudah selesai seperti ini pengisiannya, ini contoh pengisian dari mata kuliah saya. Oh, sebentar, maaf. Saya stop share dulu, sepertinya filenya sedikit error. Oke, sebentar ya Bapak dan Ibu. Oke, lanjut lagi, saya akan share screen. Nah, ini adalah tabel RPS dari mata kuliah saya yang saya pindahkan dari file RPS. Jadi file RPS yang saya punya dari bentuk PDF, saya copy-copyin aja satu persatu, masukkan ke dalam tabel yang ada di sini. Pokoknya semuanya saya samakan isinya, mulai dari sub CPMK, itu tiap pertemuan itu apa, sub CPMK-nya. Ini coba kali ya saya pindahkan satu, sebentar. Saya coba. Oke. Share screen. Nah, ini adalah file RPS-nya yang kita pakai. Nah, untuk di bagian ini, Bapak dan Ibu tinggal pindahkan saja nih, untuk sub CPMK diambil dari tabel yang ini. Ini saya copy, saya plek-plekan, masukkan ke sini. Lalu yang nomor 2 ini juga sama, saya copy, masukkan lagi ke tabel yang 2 ini. Nah, mungkin terus yang indikator ini juga dari bagian yang ini. Untuk kriteria penilaian, saya ambil juga dari bagian kriteria penilaian yang ini saya kopas-kopas aja. Begitu juga dengan metode pembelajaran luring, ini sudah ada di sini, saya pindahkan. Metode pembelajaran di sini mungkin belum ada, tapi intinya misalnya kita ada diskusi, ada ceramah, ada kuis, itu tinggal dimasukkan ke sini. Kalau ada tugas juga dimasukkan, ada tugas misalnya. Lalu materi pembelajarannya ini sama, saya tinggal copy juga dari sini. Ini ada RPS sampai ke dimensi komunikasi antar budaya, saya pindahkan ke sini. Lalu memang di sini diminta ada yang berbahasa Inggris, tapi ini tidak wajib. Kalau Bapak dan Ibu mau skip silahkan, mau diisi boleh.
Nah, untuk bobot penilaian ini juga sama, tinggal di copy aja dari bagian RPS ini. Ada satu, satu, ada dua, dan lain sebagainya, itu nanti tinggal dipindahkan. Nah, Bapak dan Ibu mohon dipastikan di dalam template RPS ini dia pertemuannya itu harus terpisah 1, 2, 3, dan lain sebagainya. Kalau misalnya di RPS Bapak dan Ibu, misalnya contoh seperti RPS saya ini, pertemuan 3 dan 4-nya jadi satu. Apakah ketika pindah ke Excel sama disatukan juga atau dipisah? Jawabannya adalah dipisah. Jadi tetap pertemuan 3 sendiri, pertemuan 4 sendiri, meskipun isinya sama. Nah, kira-kira seperti ini, tinggal dipindahkan saja. Nanti saya akan berikan kepada Bapak dan Ibu template kosongannya. Jadi ada template kosongan seperti ini hanya contoh saja. Nanti tinggal dihapus, lalu diisi ulang dengan RPS dari Bapak dan Ibu. Oke. Mudah-mudahan sampai sini sudah paham terkait RPS ini. Saya akan stop share dulu. Oke. Nah, kemudian kalau Bapak dan Ibu sudah selesai mengisi template Excel tersebut, tinggal di-save, lalu gunakan nama mata kuliah Bapak dan Ibu masing-masing. Kemudian kita masuk ke aplikasinya, yaitu MyUPJ. Saya akan share. Nah, ada aplikasi MyUPJ, tampilannya seperti ini. Kita bisa login sesuai dengan username Bapak Ibu masing-masing. Kemungkinan besar username-nya adalah NIDN. Kalau Bapak Ibu punya NIDN, kalau tidak punya NIDN, mungkin pakai NIP. Lalu kita masukkan kata sandinya. Kita masuk ke aplikasi. Kalau Bapak dan Ibu baru pertama kali masuk ke aplikasi, maka akan langsung diminta untuk mengganti password. Jadi mohon langsung ganti passwordnya. Tapi kalau sudah, maka akan muncul seperti ini. Ada SIM akademik, SIM computer based test, dan SIM kepegawaian. Kalau Bapak dan Ibu adalah karyawan dosen LB, kemungkinan saya juga belum pernah lihat tampilan seperti apa. Kalau untuk dosen LB, kemungkinan hanya ada satu, yaitu SIM akademik. Lalu bisa diklik SIM akademiknya. Nanti muncul daftar role-nya. Kalau Bapak dan Ibu nanti muncul yaitu dosen. Lalu tinggal diklik di sini sebagai dosen. Nah, nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Ada beranda, ada portal, mahasiswa, dan lain sebagainya, perkuliahan, pembimbing akademik, dan lain sebagainya. Nah, sebentar. Bapak dan Ibu juga kalau mau ganti profil itu bisa di sini dilakukan, monggo dilengkapi profilnya. Nah, di sini ada jadwal mengajar untuk semester ini. Mohon dicek kembali Bapak dan Ibu apakah jadwal mengajarnya sudah sesuai. Kalau misalnya ada yang kurang, misalnya mata kuliahnya kurang atau belum sesuai, nanti monggo dikabarin ke saya. Nah, kemudian kalau sudah dibuka seperti ini, Bapak dan Ibu bisa bagian perkuliahan ini, kursornya diarahkan ke sini, lalu masuk ke data kurikulum dan mata kuliah. Tinggal diklik. Nah, nanti ada mata kuliah yang menjadi kewajiban Bapak dan Ibu untuk diisi. Kalau saya misalnya mata kuliahnya Komunikasi Antar Budaya Kurikulum 2019, di bawah aksi kita lihat yang ada tombol rantai ini, kita klik bagian RPS. Nah, lalu di bagian RPS ini kita edit dulu. Kalau ini punya saya sudah saya isi memang, Bapak dan Ibu untuk bagian CPL Prodi. Oke, Bapak dan Ibu, karena ada kesalahan dalam rekaman sebelumnya, jadi saya terpaksa rekam ulang. Oke, kita akan lanjut saja cara memasukkan RPS ke dalam MyUPJ. Sampai susah berkata-kata karena pas ngedit data nggak ada. Oke, saya akan share screen saya lagi, Bapak dan Ibu. Oke, saya akan share screen. Nah, mudah-mudahan tampilannya sudah benar, karena kalau yang sebelumnya tampilannya error, jadi ya udah saya bikin lagi. Jadi Bapak dan Ibu kan sudah mengisi si bagian Excel sudah lengkap. Nah, sebelum kita pindahkan si Excel-nya, kita tadi sudah dibuka dulu
kalau sudah dibuka dan sudah klik edit, tadi edit tampilannya kan seperti ini. Nah, Bapak Ibu perlu mengisi bagian CPL Prodi. Nah, sorry, saya akan klik bagian editnya. Ya. Di bagian CPL Prodi ini, Bapak dan Ibu tinggal membuka, ambil dari RPS yang Bapak Ibu sudah pegang. Nah, mohon maaf kalau misalnya agak susah copy karena filenya itu versinya PDF. Sedangkan kalau saya memang agak curang karena versinya adalah Word. Tapi yang saya bisa berikan kepada Bapak dan Ibu adalah yang versi PDF. Kenapa? Karena itu yang memang sudah disahkan oleh dekan dan juga sudah dicap oleh UPJ. Jadi mohon menggunakan file PDF yang sudah ada di Bapak dan Ibu. Lalu kita lanjut. Untuk bagian CPL Prodi ini, Bapak dan Ibu tinggal copy saja semua yang ada di sini. Kalau dia ada 5, semua 5-5 aja dimasukkan. Kalau ada banyak, semuanya dimasukkan sampai ke bagian terakhir. Dikopas saja di sini. Tidak usah dirapikan, kode-kodenya tidak usah dimasukkan, udah nggak apa-apa. Yang penting dikopas saja semuanya. Oke. Bapak Ibu mau tambahkan penomoran di sini juga bisa-bisa aja. Kemudian untuk di bagian bawah ada CPMK. CPMK di copy juga dari RPS di bagian ini ada CPMK 1 dan 2, ini di copy dua-duanya, masukkan ke sini. Kemudian untuk deskripsi singkat mata kuliah ini juga sama, tinggal dimasukkan dari bagian deskripsi singkatnya ini dipindahkan ke sini. Versi bahasa Inggrisnya perlu atau enggak, kalau Bapak dan Ibu mau, monggo. Kalau nggak sempat nggak apa-apa, ini dikosongkan saja. Materi pembelajaran ini juga sama, Bapak dan Ibu tinggal pindahkan, plek-plekan, tidak usah diubah, tidak apa-apa. Kalau tidak ada perubahan, tidak perlu diubah. Pustaka utama ini juga tinggal dimasukkan, dipindahkan saja. Begitu juga dengan pustaka pendukungnya. Oh, ini pustaka utama saya 2014. Tinggal dipindahkan ke yang pendukungnya juga sama, tinggal dipindahkan. Begitu juga dengan media perangkat lunak, media perangkat keras. Lalu untuk tanggal penyusunan, Bapak dan Ibu bisa lihat di bagian atas RPS. Di sini ada tanggal, di saya misalnya 24 Juli 2020, maka saya pilih 24 Juli 2020, lalu dokumen RPS-nya Bapak dan Ibu bisa upload dokumen PDF yang Bapak dan Ibu punya. Jadi nanti tinggal choose file, terus nanti ya tinggal upload saja ya Bapak dan Ibu dari yang Bapak Ibu punya, nanti tinggal di open. Kalau sudah nanti tinggal di upload, ada tulisannya upload nanti di sini. Kalau saya nih karena sudah terupload jadi sudah aman. Kalau sudah semua, Bapak dan Ibu bisa kembali ke bagian atas, kemudian disimpan. Oke, nanti akan muncul pertanyaan seperti ini, apakah Anda yakin? Kita klik OK. Nah, kalau sudah, kemudian saya akan perbesar. Nah, kalau sudah mengisi RPS, kemudian kita akan isi rincian RPS. Ada di bagian bawah sebelah kiri, di bawahnya RPS ada rincian RPS. Kita klik di sini. Nah, kalau karena saya sudah mencoba mengupload, ini sudah berhasil, jadi sudah otomatis terisi Bapak dan Ibu. Nah, sebenarnya ini kalau misalnya masih kosong, ini semua kosong tabelnya. Kalau Bapak dan Ibu mau tambah, satu persatu pindahin, monggo. Tapi kalau misalnya mau tadi sudah mengerjakan versi Excel-nya, tinggal di-upload saja. Jadi Bapak dan Ibu tinggal klik upload Excel, kemudian choose filenya, lalu di-upload file yang sudah Bapak dan Ibu kerjakan. Misalnya kalau saya di sini tadi template RPSKAB, nanti tinggal di open. Kalau sudah di open, maaf, saya ulang. Misalnya tadi dia template RPSKAB, kita open. Kalau sudah di open nanti ada tulisan upload Excel. Nanti tinggal diklik saja uploadnya, kemudian dia akan otomatis terisi seperti ini. Gitu. Nah, kalau sudah sampai di sini berarti sudah aman. Oke. Kalau sudah, Bapak dan Ibu boleh logout atau yang lain sebagainya. Kalau ada yang bertanya untuk saat ini misalnya, bagaimana dengan bobot penilaian, Mbak? Atau bagaimana dengan cara input nilai? Nah, kita bisa balik ke beranda Bapak dan Ibu. Detail nilai itu kan ada semua di sini ya, begitu juga nanti detail kelas nilai dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita memasukkan nilai,
Nah, di sini kan Bapak dan Ibu sebenarnya ada eh, apa? Ada nilai perkuliahan, terus nanti ada persentase nilainya. Nah, persentase nilai ini nanti yang akan diisi otomatis oleh bagian Biro Pendidikan, disesuaikan dengan RPS yang Bapak Ibu pegang. Jadi nanti Bapak dan Ibu untuk persentasenya itu nggak perlu pusing lah ya, karena itu semua nanti sudah akan dimasukkan oleh BP. Jadi untuk bagian ini tidak perlu diapa-apakan lagi. Gitu. Nah, sampai sini dulu saya akan stop share. Sementara ini sampai sini dulu Bapak Ibu terkait My UPJ yang bisa saya jelaskan kepada Bapak dan Ibu. Kalau nanti ada perubahan lagi, kalau nanti ada tambahan lagi, kalau ada informasi lagi, pasti saya akan selalu share di dalam grup dosen DLB. Dan nanti saya akan didampingi juga oleh salah satu rekan saya, yaitu Mbak Fatia, yang akan bantu jawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu juga. Jadi nanti di dalam grup saya akan masukkan juga Mbak Fatia untuk bantu just in case misalnya saya lagi nggak bisa jawab secara fast response. Jadi nanti Mbak Fatia juga bisa bantu jawab. Kira-kira segitu, semoga mudah dipahami. Kalau ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Terima kasih, sampai ketemu.